Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, ayo kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan pola barisan. Pasti dari kalian sudah banyak tahu, bukan? Salah satunya adalah pola barisan di bilangan asli. Contohnya, pola barisan himpunan bilangan ganjil, di mana himpunan bilangan ganjil adalah semua bilangan apabila dibagi dia akan sisa satu, apabila dibagi dua dia akan sisa satu. Itu adalah himpunan bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Setelah itu juga ada himpunan bilangan genap, di mana himpunan bilangan genap adalah semua bilangan yang dibagi dua hasilnya habis atau tidak ada sisanya. Contohnya 2, 4, 6, dan 8. Yang ketiga, himpunan bilangan kuadrat, di mana himpunan bilangan kuadrat adalah semua bilangan hasil dari pengkuadratan. Contohnya 1 kuadrat, berarti 1 kali 1 hasilnya 1. 2 kuadrat, 2 kali 2 hasilnya 4. 3 kuadrat, 3 kali 3 hasilnya 9, dan seterusnya. Yang terakhir, ada himpunan bilangan prima, di mana himpunan bilangan prima adalah semua bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri, kecuali angka 2. Contohnya 3 hanya bisa dibagi dengan 3, 5 hanya bisa dibagi dengan 5, dan seterusnya. Setelah kalian sudah memahami himpunan bilangan asli, pola barisan di bilangan asli, kita lanjut ya. Yaitu, jika suatu barisan bilangan dilambangkan U untuk menyatakan urutan suku-sukunya, maka bilangan suku pertama ditulis U1 dan seterusnya. Dengan demikian, kita dapat membuat pola berikut. Contohnya ya, ada barisan 3, 6, 9, 12 sampai ke R. Lah, U3-nya itu dinamakan U3 itu dinamakan U1 atau suku pertama. Yang 6 dinamakan U2 atau suku kedua. Yang 9 dinamakan U3 atau suku ketiga. Yang 12 dinamakan suku keempat atau suku keempat. Dan titik-titik itu sampai seterusnya. Terus N dinamakan suku KN atau bisa suku terakhir atau suku yang nanti ditanyakan dalam soal. Dari pasangan di atas kita memperoleh bentuk umum barisan bilangan atau pola barisan ya, yaitu U1, U2, U3, U4 sampai seterusnya, di mana sampai dengan UN. Di sini semuanya paham? Setelah kita belajar tentang materi pola barisan tadi, sekarang Ibu kasih contohnya ya. Contoh yang pertama yaitu, perhatikan pola barisan bilangan di bawah ini, di mana ada gambar kelereng. Yang pertama berjumlah 1, yang kedua berjumlah 4, yang ketiga berjumlah 9, yang keempat berjumlah 16, dan yang kelima berjumlah 25. 1 sama dengan U1, 4 sama dengan U2, 9 sama dengan U3, 16 sama dengan U4, dan 25 sama dengan U5. Setelah kita mengetahui semuanya, kita buat tabel. Nah, tabelnya bisa gambar banyaknya kelereng dan pola, di mana gambar 1 adalah U1 sama dengan banyak kelereng 1, gambar 2 U2 banyaknya kelereng 4, gambar 3 U3 banyak kelereng 9, dan gambar 4 U4 banyak kelereng 16, serta gambar 5 U5 banyak kelereng 25. Dari sini kita bentuk pola, yaitu yang pertama 1 berasal dari 1 kali 1, dan 4 berasal dari 2 kali 2, 9 berasal dari 3 kali 3, 16 berasal dari 4 kali 4, serta 25 berasal dari 5 kali 5. Dari pola tersebut,
kita dapat menentukan gambar di mana gambar terletak di N, yaitu UN. UN di mana banyak lereng adalah N. Jadi polanya adalah UN sama dengan N kali N sama dengan N kuadrat. Nah, sudah. Jadi kita peroleh pola barisannya adalah UN sama dengan N kuadrat, di mana N adalah nilai suku yang dicari atau nilai suku N atau nilai suku yang terakhir. Kita misalkan N itu dari sini udah paham, terus baru kita misalkan N sama dengan 7, di mana kita masukkan rumus ke UN sama dengan N kuadrat, berarti U N-nya dimasukkan 7, berarti U ke 7 sama dengan N-nya 7 sama dengan 7 kuadrat. Ya, jadi suku ke 7 sama dengan 7 kali 7, yaitu 49. Dari sini paham? Terus setelah kalian paham, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Yaitu tentukan bilangan yang harus dihilangkan agar bilangan 1, 4, 7, 9, 10, dan 13 sampai seterusnya menjadi pola bilangan yang benar. Kita tulis dulu lagi pola bilangannya 1, 4, 7, 9, 10, sampai 13. Terus kita cari bedanya. Dari sini kita ketahui bahwa bedanya antara 1 ke 4 adalah 4 dikurangi 1, 3. Setelah itu kita cari bedanya 4 ke 7, yaitu sama dengan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Sama ya. Terus habis itu kita cari bedanya 7 ke 9, sama dengan 9 dikurangi 7, hasilnya 2. Dia berbeda. Kita coba kalau 7 ke 10, yaitu sama dengan 10 dikurangi 7, hasilnya 3. Jadi sama. Jadi di sini yang beda adalah 2 itu tadi. Jadi yang dihilangkan angka 9. Terus kita teruskan dulu, ternyata 10 dan 13 juga bedanya 3. Nah, jadi bilangan yang harus dihilangkan agar bilangan menjadi pola bilangan yang benar adalah angka 9. Dari sini paham? Jika kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian bisa mengerjakan kuis. Selamat mengerjakan.